Ketua, tadi kan kita udah ada singgung nih tentang masa jabatan terkait pembina pengurus. Itu kan 5 tahun nih Ketua. Kira-kira selama sebelum 5 tahun itu boleh nggak kita ada pergantian pengurus atau pembina gitu Ketua? Boleh nggak? Oke, baik. Jadi kita ulangi dikit ya, Riz. Kita tarik flashback dikit. Jadi yang punya masa jabatan itu tadi yaitu yang pertama struktur organnya Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus, ketua, sekretaris, bendahara atau wakil-wakilnya juga. Jadi itu yang punya masa jabatan 5 tahun pada umumnya yang akan dibunyikan pada anggaran dasar. Nah, pertanyaan Mira adalah boleh nggak sih sebelum 5 tahun kita mungkin kalau bahasa kerennya itu reshuffle kabinet gitu ya. Boleh nggak sebelum 5 tahun tuh kita melakukan pergantian? Boleh. Melalui apa? Melalui yang namanya berita acara rapat pembina. Ya, berita acara rapat pembina. Jadi kalau di PT itu kita selalu sering ya, kita dengar itu namanya berita acara rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, kalau di yayasan itu kenalnya bukan RUPS tapi berita acara rapat pembina. Jadi eh, di forum atau di berita acara rapat pembina ini banyak yang boleh dirapatkan. Salah satu seperti yang tadi Mira tanyakan. Jadi jika memang dipandang perlu, pembina boleh melakukan pergantian atau reshuffle ya orang-orang yang sudah diberi amanah ya, namun karena mungkin kurang pas, tidak maksimal, terus mau di reshuffle sebelum 5 tahun boleh yang mau penyegaran kembali, namun yang harus lewat berita acara rapat pembina ya. Nah, satu hal yang harus yang diketahui adalah ya, berita acara rapat pembina ini nggak boleh dibuat secara bawah tangan. Jadi yang dibuat itu harus di depan notaris. Jadi para pembina, ya misalnya kalau di yayasan itu ada 3 orang, ya berarti ketiga pembina orang ini harus menghadap ke notaris dengan menyampaikan bahwa mereka ingin melakukan pergantian misalnya pengurus atau pengawas. Nah, seperti itu. Umumnya memang itu ya agendanya yang kerap kita lihat di masyarakat. Biasanya ada pergantian itu. Nah, terus ada juga biasanya berita acara rapat pembina ini dilakukan dalam hal mungkin setiap membuka lembaran tahun baru, pembina umumnya juga bisa membuat satu berita acara, dia mengumpulkan para pengawas sama pengurus. Ya, ini yang yearly ya, yang yearly seperti RUPS tahunannya PT itu yearly, dan mungkin yang akan dibahas ya terkait sejauh mana. Jadi si pembina ini memanggil ketua KSD-nya, memanggil pengawasnya, yuk kasih saya laporan dulu. Nah, kasih saya laporan dulu apa aja sih yang sudah dikerjakan selama setahun mendatang yang sudah berlalu. Terus ditemukan nggak hal-hal yang sekiranya perlu perbaikan. Nah, namun kalau yang berbentuk itu agendanya tidak perlu dibuat di hadapan notaris, boleh secara internal. Ya, balik lagi sedikit terkait yang berita acara. Kalau misalnya ada pergantian pengawas atau pengurus, ya sesudah ataupun sebelum berakhirnya masa jabatan ya sebelum 5 tahun atau sesudah 5 tahun, itu setelah dilakukannya berita acara rapat pembina, maka diwajibkan si notaris harus melapor lagi ke Kumham untuk mendapatkan SP-nya, surat pemberitahuan bahwa ada perubahan atau perombakan atau penyegaran kepengurusan yang baru di pengawas maupun di pengurus. Begitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya mau bertanya mengenai yang mendirikan yayasan. Oke, mendirikan yayasan. Oke, baik. Yayasan ini yang boleh mendirikan hanya orang lokal atau orang asing juga dibolehkan? Baru mau nanya. Iya. Jadi benar. Kalau di PT kita kerap ya. PT ada jenis PMA, ada jenis PMDN. Kalau di PT loh ya.
Terus yayasan apakah juga mungkin ada yayasan PMA atau yayasan PMDN? Ya, enggak. Jadi kalau di yayasan itu tidak ada dibedakan. Ini yayasan PMA atau yayasan PMDN, enggak. Tapi kalau ditanya, boleh nggak sih saya seorang warga negara Singapura nih, terus kemudian saya tertarik ingin apa namanya membuat satu panti asuhan karena hati saya tergerak untuk membantu anak-anak yang terlantar atau tak terurus. Boleh nggak? Boleh, boleh, boleh didirikan yayasan itu. Hanya saja kalau untuk ketentuan pendirian yayasan yang di dalamnya ada orang asing, ya, itu modalnya itu berbeda, bukan 10 juta, namun menyesuaikan, ya. Kedua, bagi orang asing tersebut, ya, yang menjabat, ya, sebagai kepengurusan, dia mengurus entah itu ketua, sekretaris atau bendahara, wajib mengurus namanya kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, ya, sehingga baru boleh. Kalau dia sebagai pembina sama pengawas, apakah wajib untuk mengantongin KITAS itu tidak terlalu ini ya. Tapi kalau namanya ketua, sekretaris bendahara, dia kan akan standby di sini nih untuk memastikan yayasan itu beroperasi dengan lancar sesuai dengan maksud dan tujuan. Jadi itu diwajibkan si orang asing tersebut memegang kartu izin tinggal terbatas, dan tentu yang menjamin adalah yayasan. Gitu. Ada lagi? Cukup sih. Jelas ya. Iya. Cukup ya. Jelas sih. Jelas ya? Iya.